Misteri Indonesia yang bikin penasaran dunia bagian kedua. Pada bagian pertama, salah satu misteri yang belum terpecahkan adalah kapal hantu orang Medan. Bagi Anda yang belum mengetahuinya, silakan ke kolom deskripsi, klik link videonya, kami sudah menaruhnya di sana. Dan misteri apa lagi yang akan disampaikan pada bagian kedua ini? Sebelum dilanjutkan, podcast radio mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin. Pada edisi yang lalu, kita sudah membahas tentang kapal hantu yang dikenal dengan orang Medan. Anda bisa melihatnya pada link deskripsi, kami sudah menaruh linknya di sana. Bagi yang belum melihatnya, silakan melihatnya bagian pertama. Baik, kita masuk ke bagian kedua, balok misterius di Eropa. Benda persegi hitam mirip telenan terbawa ombak ke seantero Eropa. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Hanya ada petunjuk kata cipetir yang tercetak di permukaan kenyal itu. Salah satu orang yang menemukannya, Tracy William, warga New Quay, Cornwall, Inggris, berusaha memecahkan misteri tersebut yang melacaknya dari kata cipetir. Hasil risetnya menemukan kata tersebut bersesuaian dengan nama sebuah kebun karet di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, yang beroperasi sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika Nusantara masih bernama Hindia Belanda. Dan ternyata benda persegi itu sejatinya bukan karet, namun mirip gutta perca atau getah perca, lateks koagulasi dari cairan getah murni yang dapat mengeras dan berasal dari pohon jenis Sopatocae yang dapat dipadatkan. Umumnya terdapat di semenanjung Malaysia. Pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, bahan itu digunakan sebagai insulasi kabel telegraf yang melintang di dasar laut. William lantas menyebarkan temuannya di laman Facebooknya. Orang-orang pun makin ramai merespon dan berbagai kisah cipetir temuannya. Ternyata benda persegi itu ditemukan tak hanya di Inggris dan Wales, tapi sampai ke Shetland, Channel Island, Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman, Norwegia, Swedia, Denmark, dan sejumlah orang juga melaporkan temuan karung dan gulungan karet tersebut. Diduga balok cipetir itu adalah tumpahan kargo kapal Jepang Miyazaki Maru yang tenggelam pada Mei 1917 di tengah Perang Dunia Pertama. Dan berikutnya, darah Indonesia ada di Madagaskar. Sejak lama, Madagaskar menjadi daya tarik bagi para antropolog. Alasannya, pulau keempat terbesar dunia itu sebelumnya hanya dihuni oleh hewan lemur. Selama ribuan tahun tak ada manusia yang menjamahnya. Seperti dimuat situs Seisok.com, peneliti genetika yang dipimpin Murray Cox dari Massey University Selandia Baru mengungkapkan hal mengejutkan bahwa nenek moyang penduduk Madagaskar adalah 30 perempuan, 28 diantaranya yang berasal dari Indonesia. Kok bisa ya? Petunjuk ini didapat dari uji DNA 266 orang dari 3 jenis Malaxi, orang dari asli Madagaskar, dan analisa mitokondria dan baterai sel yang gengnya diwariskan dari ibu. Hal yang tak biasa tentang pulau ini adalah Madagaskar terletak sangat jauh dari Indonesia. Ia juga dihuni belakangan ketika sebagian besar dunia telah berpenghuni. Kata peneliti dari Massey University Selandia Baru Murray Cox kepada salah satu situs online beberapa saat yang lalu. Para perempuan Nusantara itu datang ke pulau pesisir benua Afrika itu pada tahun 1200. Diduga kapal mereka tenggelam kala itu. Simulasi komputer juga menunjukkan pemukiman pertama Madagaskar pada tahun 830 Masehi, saat yang bersamaan dengan berkembangnya perdagangan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Tak hanya soal DNA, ada faktor lain yang menunjukkan kontribusi Nusantara, yakni bahasa. Dari segi linguistik, penduduk Madagaskar bicara dalam bahasa yang asal-usulnya bisa dilacak sampai di Indonesia. Sebagian besar dari leksikon Manyan, bahasa yang dipraktikkan sehari-hari di masyarakat yang bermukim di sepanjang Sungai Barito di wilayah pedalaman. Juga ditemukan segelintir bahasa yang akarnya dari Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu Kadik
Peralatan besi, instrumen musik seperti gambang, juga peralatan makan yang sangat tropis, sistem tanam padi, pisang, ubi jalar di sela-sela hutan. Bagaimana para perempuan ini bisa sampai ke Madagaskar hingga kini masih menjadi misteri besar. Mungkin ada komentar lain dari Anda semua, silahkan tulis komentarnya di kolom komentar tentang misteri Indonesia yang bikin penasaran dunia. Mungkin Anda punya pendapat lain atau cerita lain, silahkan tulis, atau ingin didiskusikan bersama yang lain, silahkan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa dibagikan agar makin banyak yang mengetahuinya, dan jangan lupa subscribe kami untuk melanjutkan bagian berikutnya pada video selanjutnya, dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa